Halo semua, hari ini kita akan ngobrolin sebuah ide yang keren banget, kimia hijau. Eits, ini bukan cuma soal laboratorium dan tabung reaksi ya, ini adalah cetak biru untuk masa depan yang lebih bersih dan aman buat kita semua. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, pertama-tama biar kita satu frekuensi, kita harus paham dulu nih masalah yang lagi kita hadapi. Sadar atau enggak, kita ini hidup di dunia yang kebanjiran bahan kimia. Dan seringnya kita nggak tahu seberapa besar pengaruhnya. Coba lihat gambar ini. Ini bukan adegan dari film bencana loh. Ini adalah kenyataan pahit dari polusi lingkungan. Mirip seperti kabut asap parah yang melanda Jambi tahun 2023 gara-gara kebakaran hutan. Ini pengingat yang telak banget betapa rapuhnya lingkungan kita. Coba deh, pikirin sejenak. Dari baju yang kita pakai, makanan yang kita makan, sampai gadget yang nggak bisa lepas dari tangan kita, semua itu adalah produk kimia modern. Kemajuan ini emang luar biasa, tapi selalu ada tapinya. Ada sisi lain yang tersembunyi. Jadi, apa dampaknya buat kita? Nah, penggunaan bahan kimia yang nggak terkendali itu udah bikin zat-zat beracun dan karsinogenik masuk ke tubuh kita. Lewat apa? Ya lewat udara yang kita hirup, air yang kita minum, bahkan dari makanan di piring kita. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan yang penting banget. Apakah kimia itu sendiri musuhnya? Atau jangan-jangan cara kita memandangnya yang selama ini keliru? Di satu sisi, kita tahu proses kayak bakar sampah itu ngelepasin racun ke udara. Di sisi lain, alam itu sendiri pakai kimia buat bikin keajaiban. Contohnya, fotosintesis yang justru menopang kehidupan kita. Ini nunjukin satu hal yang krusial banget. Kimia itu bukan penjahatnya. Yang penting adalah gimana kita memilih untuk menggunakannya. Dan disinilah sebuah ide revolusioner muncul. Sebuah cara untuk memanfaatkan kekuatan kimia untuk kebaikan. Nah, ini dia definisi intinya. Kimia hijau itu bukan soal bersih-bersih polusi yang udah terlanjur ada. Bukan. Tapi gimana caranya kita mendesain sesuatu dari awal supaya nggak bikin polusi sama sekali. Ini pendekatan yang proaktif dan, jujur aja, jenius. Kutipan ini benar-benar merangkum perubahan cara berpikirnya. Ini adalah pergeseran total dari yang tadinya reaktif, nunggu ada masalah, baru dibersihin, menjadi preventif, mencegah masalah. Ide yang sangat kuat kan? Dan ini bukan cuma ide iseng ya, ada dasar ilmiahnya yang kuat. Konsep ini dikembangkan oleh dua orang visioner, Paul Anastas, yang sering banget dijuluki Bapak Kimia Hijau, dan John Warner. Oke, jadi gimana cara kerjanya di dunia nyata? Nah, para pelopornya ini menciptakan sebuah kerangka kerja yang brilian. Yuk kita intip. Ini dia peta jalannya 12 prinsip kimia hijau. Kelihatannya mungkin rumit, tapi ini sebenarnya cuma panduan buat para ilmuwan untuk bikin pilihan yang lebih cerdas dan lebih bersih. Nah, daripada kita bahas semuanya satu persatu, kita fokus ke dua prinsip inti yang benar-benar mengubah permainan. Prinsip pertama ini adalah yang paling dasar, dan bisa dibilang yang paling penting dari semuanya. Nah, ini dia. Inilah jantung dari filosofi kimia hijau. Semua prinsip lainnya, itu sebenarnya dibangun di atas ide yang simple tapi dahsyat ini. Jangan bikin masalahnya dari awal. Titik. Yuk, sekarang kita lompat ke prinsip lain yang cerdas banget, yang idenya itu nyontek langsung dari alam. Contoh paling gampang yang kita semua tahu itu ya, pengomposan. Di sini kita pakai proses biokimia alami, kerjanya mikroorganisme, buat mengubah sampah jadi sesuatu yang berguna. Tapi, coba bayangin ini dalam skala industri. Sekarang para ilmuwan pakai enzim dan mikroba untuk bikin plastik dari tanaman, atau bahkan obat-obatan, menggantikan proses kimia tradisional yang boros dan beracun. Ini artinya kita bekerja selaras dengan alam, bukan melawannya. Inilah jembatannya. Kita semua punya kan keinginan untuk selamatkan bumi. Nah, kimia hijau ini memberikan kerangka kerja ilmiah yang nyata untuk mewujudkan keinginan itu. Ini adalah alat untuk bertindak, bukan cuma sekedar slogan. Oke, sekarang kita bawa semua konsep keren ini ke rumah. Anda nggak perlu jadi seorang ahli kimia kok untuk menerapkan prinsip-prinsip ini. Kita akan melakukan eksperimen yang super seru yang nunjukin ide-ide ini dengan sempurna. Kita akan bikin lampu lava sendiri hanya dengan bahan-bahan yang aman dan gak berbahaya yang mungkin udah ada di dapur Anda. Langkah-langkahnya gampang banget. Ambil botol, isi sebagian besar dengan minyak, lalu tambahin air. Kasih beberapa tetes pewarna makanan biar seru,
Dan ini dia bagian puncaknya. Masukin tablet effervescent. Perhatiin deh, semua bahan ini aman banget kan? Dan lihat deh hasilnya. Tabletnya bereaksi dengan air, menghasilkan gelembung-gelembung gas karbon dioksida. Gelembung inilah yang membawa air berwarna naik ke atas menembus minyak, lalu airnya turun lagi. Ini demonstrasi fisika dan kimia yang keren, dan yang paling penting, sepenuhnya aman dan tidak beracun. Nah, itulah kimia hijau dalam aksi. Jadi setelah melihat semua ini, apa yang bisa kita simpulkan? Apa peran Anda dalam gambaran besar ini? Pada akhirnya, kimia hijau itu lebih dari sekedar sains. Ini adalah sebuah pola pikir. Ini tentang secara sadar memilih opsi yang lebih aman dan berkelanjutan dalam segala hal. Setiap kali Anda mengurangi limbah, memilih produk ramah lingkungan, atau menghemat energi, Anda sebenarnya sedang mempraktikkan prinsip-prinsip kimia hijau. Jadi saya akan meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan tentang hari Anda, rutinitas Anda, apa satu perubahan kecil yang bisa Anda buat hari ini yang sejalan dengan ide-ide yang udah kita diskusikan. Karena pada akhirnya, semua pilihan kecil itulah yang akan membangun planet yang lebih baik.